Perkenalkan, nama saya Ikomang Juniawan, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem, Bali. Izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam sebuah komik dan lagu yang berjudul Pak Juni dan Pak Awan dalam Menuntun Siswa. Pak Juni adalah seorang guru kelas 5 di SD Negeri 7 Duda Timur. Beliau terlihat merenung setelah selesai mengajar. Kenapa ya anak-anak dalam pembelajaran tadi kurang antusias dalam belajar? Seketika itu muncul juga Pak Awan selesai mengajar dan menghampiri Pak Juni. Selamat pagi Pak Juni. Kenapa Pak? Kok terlihat kurang bersemangat? Selamat pagi juga Pak Awan. Ini Pak, terkait pembelajaran dengan anak-anak di kelas Pak. Kira-kira kenapa ya Pak Juni tentang pembelajarannya di kelas? Begini Pak, ada yang antusias mendengarkan, ada yang kurang aktif, ada juga yang keluar masuk kelas Pak. Permisi terus ngaku ke belakang, bingung jadinya saya Pak. Memangnya kondisi kelas tadi bagaimana Pak? Dalam pembelajaran tadi saya melihat siswa saya hanya diam saja Pak, tanpa respon. Ketika saya tanya pun dia hanya diam, hanya kode angguk-angguk geleng-geleng saja Pak. Sedangkan beberapa siswa yang lain sangat aktif dalam menjawab pertanyaan serta memahami materi yang saya ajarkan Pak. Oh, jadi itu yang membuat Pak Juni kurang bersemangat. Iya betul Pak, ditambah lagi ada siswa yang banyak bicara dan bergerak keliling ke bangku-bangku temannya Pak. Seru ya kelasnya Pak Juni. Ya, kok dikatakan seru Pak? Saya malah bingung Pak dengan murid-murid saya. Loh, jangan bingung-bingung Pak. Harusnya Bapak bangga dan bersyukur memiliki siswa dengan banyak karakter seperti itu, sehingga Bapak berpeluang besar untuk mengembangkan berbagai potensi. Maksudnya gimana ya Pak Awan? Kok saya malah makin gagal paham ini jadinya Pak? Begini loh Pak Juni, masih ingat kan Bapak tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Saya sih kalau mengingat Ki Hajar Dewantara, saya ingat dengan 3 semboyan yang terkenal itu Pak. Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang artinya di depan menjadi contoh atau teladan, di tengah memberikan motivasi dan membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan kepada siswa kita untuk semangat belajar Pak. Nah, mantap itu. Bapak hafal dan tahu. Maksud konsep itu gimana ya Pak? Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan Pak. Gini loh Pak Juni, bukan maksud saya menggurui ini ya, hanya mengingat kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya coba lewat sebuah lagu Pak. Ki Hajar Dewantara mengajarkan, menuntun, menghamba pada siswa berdasar potensinya, agar anak bahagia selamat setingginya, sebagai manusia juga masyarakat. Wahai guru, dengarlah, siswa tumbuh berkembang berdasarkan kodratnya, kodrat alam dan zaman. Gerakan pendidikan berpihak pada siswa,
dilandasi budi pekerti luhur. Ingat 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, ingat sesung tulodo, depan jadi teladan. Ing madyo mangun karso, tengah memotivasi, memberi dorongan, tut wurihan dayani. Wah, mantap sekali Pak Awan, asik dan keren. Lagunya bagus banget dan gampang diingat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Boleh saya minta nanti ini lagunya ya Pak ya? Mau saya hafalkan juga. Boleh, silakan Pak. Lagu itu saya buat untuk mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara, untuk jadikan saya pedoman setiap mengajar Pak. Jadi, dalam mendidik siswa, kita harus menuntun mereka agar berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu layaknya petani, sedangkan siswanya adalah bulir-bulir padi. Jika padi ditanam di daerah yang subur dengan asupan sinar matahari serta air yang cukup, maka gabah dan beras yang dihasilkan oleh padi tersebut adalah tipe unggul, begitupun sebaliknya. Biarkan anak berkembang sesuai dengan kecepatannya masing-masing tanpa mengintervensi kodrat dari mereka, Pak. Biarkan mereka jadi manusia yang merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan yang lain juga, Pak. Lantas, bagaimana caranya Pak Awan? Kalau saya melakukan diagnosis awal sebelum mulai pembelajaran, Pak. Tujuannya untuk apa asesmen diagnostik itu, Pak? Ya, agar saya mengetahui kemampuan awal anak dalam pembelajaran saya serta mengidentifikasi potensinya, Pak. Selain itu, saya jadi mengerti gaya belajar masing-masing anak, Pak. Berdasarkan hasil analisis asesmen tersebut, saya berharap bisa memberikan tuntunan yang tepat kepada siswa saya di kelas saya dalam belajar, Pak Juni. Keren sekali Pak Awan. Hari ini saya jadi dapat ilmu baru nih. Tidak kok Pak. Ini juga masih tahap belajar dan berproses dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara secara utuh dan menyeluruh, Pak. Untuk pembelajarannya, bagaimana ya Pak? Untuk pembelajarannya, kita bersama menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman, sekaligus mendorong siswa kita untuk kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi, Pak. Saya menggunakan media yang menarik, Pak, seperti video, kuis, games, animasi, dan juga saya sering mengajak anak-anak untuk mencari video secara mandiri menggunakan Chromebook sekolah, Pak. Menarik sekali penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Awan ya. Berpihak pada siswa, siswa menemukan sendiri kemauannya, serta menyesuaikan medianya dengan perkembangan zaman. Salut saya Pak Awan. Benar sekali Pak, seperti pepatah mengatakan, ikutilah perkembangan zaman jika kita tidak mau ditelan oleh zaman. Akan tetapi, tetap kita berpedoman dengan budaya kita yang berlandaskan budi pekerti yang luhur, sehingga pengaruh negatif dari perkembangan zaman itu mampu kita minimalisir. Gitu ya kira-kira Pak Juni. Ini saya ada beberapa foto anak-anak belajar di kelas menggunakan media sesuai zaman, berkolaborasi sesuai dengan budaya setempat, dan berpikir kritis, Pak. Cara bermainnya, dan kita buat gambarnya dulu.
Ternyata betul ya Pak, kita harus mengikuti perkembangan zaman atau sesuai kodrat zaman. Tetapi kodrat alam siswa itu juga harus diperhatikan. Terlihat juga siswa lebih antusias dan fokus saat mengikuti pelajaran. Namun, sebagai pendidik kita harus menuntun mereka belajar sesuai dengan potensi dan minatnya secara holistik ya Pak. Betul sekali Pak Juni. Semoga anak-anak kita mampu menemukan potensi terbaiknya dengan tuntunan kita ya Pak, untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih atas sharing hari ini ya Pak Awan. Sangat bermanfaat dan menginspirasi. Mari istirahat dulu Pak. Sama-sama Pak Juni. Pak mari Pak mari. Saya mau ke kantin dulu ini.